Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan. Di hari ini rencananya saya akan solo hiking menuju puncak Bukit Sapu Angin. Jadi Bukit Sapu Angin ini lokasinya ada di Kecamatan Penjepatan, Kabupaten Tanah Laut. Untuk ketinggian sendiri seperti yang saya cari di internet, kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut, dan jarak tempuh untuk hiking diperkirakan kurang lebih 40 sampai 1 jam perjalanan. Oke, seperti apa nanti perjalanan kami menuju puncak Bukit Sapu Angin? Simak terus ya. Oke, untuk awal perjalanan kita melalui perkebunan karet warga. Oh iya, tadi untuk parkir jadi trek untuk mendaki Bukit Sapu Angin ini kita mulai dari pinggir jalan. Jadi pinggir jalan lintas ya. Nah, nanti tadi saya parkir di persis di pinggir jalan di rumah salah satu warga. Nah, dari situ kita sudah mulai trekking ya menuju Bukit Sapu Angin ini. Nah, setelah melewati perkebunan karet warga, kita akan mulai memasuki wilayah hutan. Sorangan aja. Ini bujur lah jalannya nih. Naik ke atas. Ya, terus. Umpat ini aja lah. Oh iya. Oh iya. Makasih banyak lah. Jadi kalau pagi ya di trek kita akan menemui beberapa warga yang sedang menyadap karet. Ya, di aktivitas menyadap ini biasanya dilakukan sejak sesudah sholat subuh. Para petani karet ini menyadap karet. Trek dari awal sudah mulai nanjak ya. Allahu Akbar. Bismillah. Kurang lebih 200 meter dari pertama kali trekking, kita sudah masuk ke vegetasi yang lumayan tertutup. Tapi untuk trek lumayan mudah. Memang agak sedikit hati-hati karena agak licin. Allah.
trek perbukitan seperti umumnya, jalan berbatu, kemudian juga sangat dibantu oleh akar-akar dari pepohonan yang tumbuh di sekitar di kiri kanan trekking. Trek nanjak terus dari sejak awal, hampir tidak ada trekking yang datar. Sejauh ini masih nanjak dengan sudut kemiringan kurang lebih 40 sampai 50 derajat kurang lebih. Oke, kurang lebih 20 sampai 30 menit perjalanan kita sudah memasuki vegetasi hutan dengan sudut kemiringan sudah di atas 60 derajat, sehingga ini harus ekstra hati-hati, terutama ketika kita hiking atau mendaki di musim hujan, karena treknya lumayan terjal.
Tapi alhamdulillah masih terbantu dengan adanya batu-batu yang ada di sekitar atau yang ada di trek pendakian, sehingga kita masih bisa berpijak di batu-batu. Oke. Nah, di sini kita sudah memasuki areal ini, sepertinya adalah pagar pengembalaan. Nah, kita terpaksa menyeberangi pagar ini untuk bisa lanjut ke puncak Bukit Sapu Angin. Nah, di beberapa video di YouTube yang saya lihat, sebenarnya di sini kemarin itu ada tangga, tapi sepertinya sudah rusak sehingga ditutup oleh warga dan tangganya sudah tidak ada lagi. Baik, setelah kita melewati pagar pengembalaan, ini trek masih terus menanjak. Kita sampai seberapa jauh, karena saya juga baru pertama kali ini mencoba trek hiking menuju Bukit Katunun. Salah, Bukit Sapu Angin. Oke teman-teman, sampai sini saya istirahat dulu karena lumayan menguras tenaga. Perjalanan sudah 23 menit dengan altitude 157 meter di atas permukaan laut. Saya mau ambil napas dulu karena terus terang dari awal perjalanan trek terus menanjak. Apakah ini jalur ekstrim atau ada jalur alternatif lain yang lebih landai, saya kurang tahu persis juga. Tapi alhamdulillah perjalanan lumayan mudah, cuma memang sudut kemiringannya yang lumayan terjal sehingga butuh ekstra tenaga untuk bisa sampai di sini. Saya mau minum dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, hanya sharing saja, bukan bermaksud untuk mengajari. Ketika teman-teman ingin hiking, terutama misalnya ke tempat-tempat yang sepi, gunung atau hutan, saya sarankan teman-teman kita persiapan termasuk safety, menggunakan sepatu. Kalau ada trekking pole juga sebaiknya menggunakan trekking pole, karena walaupun ini hanya bukit dengan ketinggian mungkin tidak mencapai 1000 meter persegi, 1000 meter di atas permukaan laut, tetap saja dengan menggunakan trekking pole kita sangat terbantu, terutama lutut itu bebannya menjadi berkurang
dibandingkan ketika kita tidak menggunakan trekking pole ya. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan trekking pole dan juga menggunakan sepatu, karena kita tidak tahu di trek apakah ada beling atau dan lain sebagainya, sehingga kita bisa terselamatkan, paling tidak meminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga sarankan membawa obat-obatan, terutama ketika kalian punya riwayat suatu penyakit, misalnya seperti saya adalah penyakit MAH. Saya selalu sedia obat-obatan, juga first aid ya, seperti obat merah, perban, kemudian Hansaplast dan lain sebagainya, untuk meminimalisir aja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu hanya berbagi saja ya teman-teman, ya setidaknya meminimalkan risiko. Dan saya yakin tidak ada dari teman-teman yang kepingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi kalau kita punya atau sedia sebelumnya, insya Allah bisa diminimalkan. Itu saran saya. Oke, saya akan lanjut lagi ya teman-teman. Di sini sudah mulai vegetasi semak ya, dan mulai terbuka dan mulai bisa terlihat matahari di atas ini. Nah, untuk trekking kali ini saya lumayan kesiangan tadi, berangkat dari Banjarbaru sudah jam 7, sehingga bisa mulai pendakian dari kurang lebih dari jam 9 tadi teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan view dari setengah perjalanan di Bukit Sapu Angin. Dari sini sudah terlihat jajaran perbukitan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Sapu Angin. Dari sini sudah tidak ada lagi vegetasi, hanya rumput-rumput lapangan ya. Karena kalau melihat dari tadi ada pagar sepertinya, dan ada beberapa kotoran-kotoran sapi di sini. Sepertinya puncak ini juga digunakan warga sebagai area pengembalaan sapi, sehingga pantas sekali kalau vegetasi di sini hanya berupa rumput-rumput lapangan. Oh ya, itu juga sana terlihat ada beberapa sapi warga yang sedang mencari makan di sini. Oke ya teman-teman, jadi sampai sini saya mau istirahat dulu. Masih ada beberapa meter lagi. Ini sudah 235 meter di atas permukaan laut. Karena di sini sudah tidak ada lagi vegetasi yang rapat, sehingga
sinar matahari itu langsung mengenai tubuh kita. Dan sayangnya juga saya tadi berangkatnya sudah kesiangan sehingga matahari sudah mulai meninggi. Jadi saya mencari, kebetulan di sini ada beberapa bebatuan-bebatuan yang bisa dijadikan tempat untuk sedikit berteduh. Ya mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya ya, hari ini saya solo hiking, daripada saya kesepian, saya mau sharing-sharing aja kepada buat teman-teman gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman baik itu subscriber maupun teman-teman yang kebetulan lewat menonton video saya ini, mungkin bertanya, buat apa sih hiking, naik bukit atau naik gunung, capek seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, karena ini adalah bagian dari bisa dikatakan kegemaran atau hobi, jadi memang kalau apa ya, kalau sudah hobi itu mungkin agak tidak logis gitu ya, tidak logis. Katakanlah begini, mungkin ada beberapa teman-teman yang hobi mancing gitu. Bagi sebagian yang tidak hobi mancing, mungkin dia mudah saja bilang, buat apa susah-susah nyari ikan gitu ya, mancing berlama-lama berjam-jam dan itu juga belum tentu dapat. Lebih baik kita pergi ke pasar, mengeluarkan uang 50.000 udah banyak dapat. Tapi sebenarnya yang apa ya, yang dicari itu bukan ikannya begitu ya, tapi yang dicari itu adalah suasananya, yang dicari itu adalah vibes-nya, yang dicari itu adalah mungkin sebagian yang hobi mancing bilang yang paling mahal yang tidak dijual di pasar itu adalah sambaran ikannya gitu. Nah, suasana itu yang mungkin membuat beberapa kawan-kawan penghobi, baik itu mancing, baik itu otomotif, baik itu mendaki, baik itu olahraga, yang tidak ternilai harganya. Dan ada kesenangan, ada kegembiraan, ada kebahagiaan yang dirasakan ketika kita bisa memenuhi hobi kita. Ya, seperti saya misalnya, saya hobi bersepeda, saya hobi hiking, traveling. Nah, ketika saya bersepeda, ketika saya mendaki, mungkin capek, pasti capek. Ya, kita mendaki bukit yang 200, 300 meter, 400 meter, mungkin bagi kawan-kawan yang lain yang sampai ribuan meter di atas permukaan laut, capek. Sebagai yang tidak hobi mungkin bilang, capek, buat apa, lebih baik di rumah, enak. Tapi di rumah kami tidak mendapatkan bukan tidak mendapat kebahagiaan, ada kebahagiaan yang lain mungkin yang didapat dari rumah, dari keluarga dan sebagainya. Tapi ada kebahagiaan tambahan lah begitu ya, semacam kayak ada suntikan tambahan ketika kita stres bekerja, ketika stres beraktivitas rutin, kita bisa kita bisa merefresh kembali stres itu bisa kita buang, kita bisa naik ke puncak, kita bisa beraktivitas di outdoor seperti itu ya teman-teman. Jadi capek ya, memang capek, tidak dipungkiri. Kita naik mau gunung, kita bersepeda puluhan, bahkan mungkin ada kawan-kawan yang ratusan kilometer bersepeda. Capek pasti, tapi ada kebahagiaan yang didapatkan. Apalagi kalau kita sudah bisa mencapai puncak, kita bisa mencapai tujuan, di situ ada kebahagiaan. Nah, kemudian juga ya mungkin sebagian yang bilang buat konten aja. Iya, konten itu bagi saya adalah bonus ya. Bagaimana saya bisa mendokumentasikan apa yang saya lakukan. Ya, saya ingin sharing ke kawan-kawan bahwa ini loh pemandangan yang indah, ini loh vibes di hutan, ini loh vibes di gunung, ini loh kita bisa sharing. Itu juga menjadi salah satu kebahagiaan. Jadi konten itu adalah bonus
yang saya dapatkan ketika saya mendaki. Jadi tidak hanya sekedar buat konten saja. Kalau cuma sekedar konten sih buat apa capek-capek gitu ya. Jadi konten itu bonus. Sayang kan ketika kita berhasil mencapai apa yang kita kita inginkan, tujuan yang kita ingin tuju, begitu kalau tidak didokumentasikan. Nah, ini mungkin yang salah satu menjadi motivasi saya kenapa saya selalu mendokumentasikan ketika saya bersepeda atau itu mendaki. Ya syukur-syukur bisa menginspirasi, syukur-syukur bisa memotivasi kawan-kawan yang lainnya. Tapi ya hobi macam-macam gitu ya, tidak hanya mendaki saja, bisa juga bersepeda, bisa juga olahraga. Mungkin kawan-kawan ada yang hobi main badminton, ada yang hobi sepak bola, ada yang hobi renang, ada yang hobi terjun payung. Mungkin ada juga sebagian yang hobinya masak. Jadi it's okay, itu adalah hobi. Dari hobi itu kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan kebahagiaan, kenapa tidak, ya kan? Mungkin itu sekedar sharing saja yang yang ingin saya sampaikan, daripada saya sendirian juga, karena hari ini saya solo hiking. Sekalian aja lah saya ingin berbagi seperti itu. Oke ya teman-teman, semangat. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju puncak. Ntar saya lihat aja, ini ada yang tertinggal. Oh, tidak ada. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa meter lagi itu sebelum mencapai puncak Bukit Sapuangin. Ya, sekali lagi karena saya kesiangan, mungkin seandainya saya berangkat lebih pagi, mungkin saya akan ketemu dengan beberapa pendaki tadi di bawah. Dapat informasi dari tempat saya parkir tadi, katanya tadi malam ada beberapa teman-teman yang camp di atas begitu. Sejauh ini saya tidak berpapasan dengan beberapa pendaki, mungkin sudah duluan. Nah, sekali lagi saya sudah kesiangan. Ini sudah pukul 10 dan matahari sudah hampir tepat di atas ya. Kita lanjut. View 360 dari atas Bukit Sapuangin. Oke. Saya harus kenakan kacamata teman-teman karena silau ini. Oh ya, kalau saya lihat di Google Map, artinya antara Bukit Sapuangin, terus Bukit Tamiang dan Bukit Gelatik itu satu jajaran perbukitan ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu video YouTube saya lihat juga, dia bersepeda, luar biasa teman-teman, bersepeda dari Bukit Sapuangin menuju ke Bukit Bukit Tamiang dan Bukit Gelatik. Oke, di sini kita lihat ini teman-teman. Nah, ini adalah jajaran bukit yang tadi saya bilang. Ini yang ada di sekitar Bukit Sapuangin. Oke ya teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berada di puncak seperti ini ya teman-teman, kita tuh rasanya sangat-sangat tidak berarti ya teman-teman ya, sangat kecil. Kita lihat itu perbukitan-perbukitan
itu luar biasa, terharu rasanya ya, apalagi kalau kita mendaki di gunung-gunung yang tinggi ya, yang di atas 1000 meter di atas permukaan laut, dimana awan-awan berada di bawah. Itu ya luar biasa, kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan itu luar biasa, dan kita sangat-sangat kecil sekali di sini, tidak ada artinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman, itu pemandangan yang luar biasa di sana teman-teman. Kita ada beberapa perbukitan. Sini saya benar-benar sendiri ya teman-teman, tidak ada teman. Aduh, hanya ditemani oleh beberapa ekor sapi yang luar biasa ini, yang tenaganya sangat-sangat kuat. Yang dia nyari makan di sudut kemiringan yang ya mungkin berapa ya, itu di atas 70 derajat itu dia bisa. Luar biasa sapi-sapi, Masya Allah. Ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi karena matahari sudah tinggi, sudah menunjukkan pukul berapa ini, nggak kelihatan, hampir pukul 11 ya. Jadi saya putuskan untuk langsung turun saja setelah tadi istirahat sebentar, menikmati keindahan alam. Saya langsung turun saja. Nah, alhamdulillah cuacanya cerah, kita bisa melihat jajaran perbukitan, garis pantai yang ada dari atas Bukit Sapu Angin. Kita lanjut turun karena kita sudah sampai tujuan. Oke, mudah-mudahan tidak ada halangan. Selamat sampai bawah dan sampai kembali ke rumah. Silahkan simak perjalanan pulang. Nah ini teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, pentingnya trekking pole, terutama ketika kita mulai turun ya dari puncak. Ini terasa sekali beban lutut gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan trekking pole seperti ini, terasa sekali beban itu berada di dengkul ya, di lutut seperti ini. Dan alhamdulillah bisa terbantu bebannya ketika kita menggunakan trekking pole ya. Ya kalau teman-teman tidak punya trekking pole, bisa menggunakan kayu ya, atau ranting atau apalah yang bisa dipakai untuk menahan beban. Apalagi kalau pendaki yang sudah berumur ya, seperti saya ya, berumur itu memang harus ekstra ya, kita menjaga supaya jangan sampai yang tadinya kita ingin senang-senang, kita ingin refreshing, tiba-tiba menjadi masalah, jadi cedera. Itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi tetap safety first, tetap perhatikan keselamatan ketika kita dalam perjalanan. Nah, ini seperti tadi saya bilang di awal, trek untuk ke Bukit Sapu Angin ini dari awal kita sudah nanjak, sehingga kita turun pun terus curam dan sangat terbantu. Nah, jangan malu ya teman-teman ya. Barangkali ada anggapan kalau pakai trekking pole ya pendaki lemah lah, apalah. Enggak, kita mikirkan keselamatan kita, bukan memikirkan perkataan orang lain ya. Yang penting kita selamat, yang penting kita sehat, seperti itu. Terserahlah orang mau apa. Wah, baru naik bukit cuma ratusan
meter di atas permukaan laut aja sok gaya menggunakan trekking pole. Enggak ya teman-teman ya. Jadi ini memang benar-benar untuk safety, dan mungkin itu juga bisa kita gunakan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya ada sapi, ada binatang-binatang. Ya mudah-mudahan jangan sampailah, kita bisa gunakan ini untuk sebagai pertahanan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut turun. Ini Allah. Allah, la haula wala quwwata. Alhamdulillah. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Saya akan coba naik tangga lagi. Wow. Bismillah. Nah ini di jalur sini teman-teman, ini ya. Ini kalau di beberapa channel YouTube yang saya lihat, ini dulunya ada disiapkan tali teman-teman ya. Cuma sepertinya ini sudah tidak ada lagi talinya. Padahal ini tali lumayan cukup membantu untuk para pendaki yang ingin naik ya, mungkin karena sudah lama ya. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman, ternyata bukit ini tidak dikelola secara ini ya teman-teman ya. Maksud saya tidak ada yang mengelola. Kalau seperti di Bukit Berah itu yang saya tahu dikelola oleh Pok Darwis ya, kalau tidak salah ya. Kemudian juga di Bukit Gelatik, kemarin saya sempat naik Gelatik, juga ada yang mengelola ya teman-teman ya. Nah, untuk di sini sepertinya tidak ada pengelolaan yang secara khusus ya. Tadi juga saya parkir di halaman warga ya, di depan sana. Saya sudah mulai lagi masuk ke vegetasi yang cukup rimbun teman-teman ya.
sebenarnya bukannya lebih ringan, tapi hampir sama saja dengan naik ya teman-teman ya, karena kita memang mengandalkan jempol sekali lagi, dan memang perlu ekstra yang sama dengan mendaki ya. Jadi sambil istirahat saya ingin sedikit berbagi pengalaman tadi ya teman-teman. Jadi penting sekali bagi teman-teman, terutama pendaki pemula seperti saya, untuk benar-benar memahami medan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita disorientasi ya teman-teman ya, karena tadi terus terang waktu turun saya hampir kehilangan orientasi ya. Sebenarnya saya ngikuti jalur ya teman-teman ya, saya ngikuti jalur, tetapi semakin diikuti jalur ini semakin mengecil dan semakin menghilang, sehingga seperti masuk ke dalam semak seperti itu ya. Dan saya kira itu saya pikir tidak mungkin itu adalah jalur seperti itu. Jadi pada saat kondisi seperti ini, satu hal yang harus kita tekankan adalah kita tetap fokus dan jangan panik ya teman-teman ya. Kita harus bisa menggunakan logika kita, karena kalau kita sudah panik maka tindakan yang kita lakukan menjadi unlogik, dan ini yang bisa menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Jadi begitu saya tadi masuk ke semak begitu yang saya rasa tidak mungkin, saya putuskan untuk segera kembali naik ke atas ya teman-teman. Jadi tadi sempat turun separoh, tapi saya kira semakin ke dalam semakin tidak memungkinkan untuk dilewati. Saya segera putuskan untuk kembali lagi naik ke atas teman-teman. Jadi itu penting teman-teman, karena kalau kita di atas, apalagi kalau gunung-gunung yang tinggi ya teman-teman ya, kita kehilangan orientasi 1 derajat saja, mungkin nanti di bawah, kalau toh pun sampai ke bawah, itu pasti jaraknya akan jauh sekali dari titik awal kita mendaki ya teman-teman ya. Jadi itu yang penting sekali. Jadi begitu naik ke atas, saya coba tenang, saya coba minum dulu dan istirahat sebentar, lalu saya buka kembali video, karena kebetulan nah inilah salah satu yang tadi saya bilang bahwa dokumentasi itu penting. Salah satunya adalah ketika kita disorientasi ya teman-teman, kita bisa mempreview kembali video-video yang sudah kita rekam tadi untuk mengingat kembali ya. Jadi penting ya teman-teman ya, begitu sampai di atas, begitu keluar dari vegetasi ya teman-teman ya, keluar dari vegetasi, cari satu titik yang menjadi orientasinya. Jangan di bawah ya. Tadi saya orientasinya di bawah, ada bangunan di bawah, itu enggak. Di atas tadi saya juga orientasi ke bawah, ternyata bukan. Jadi kita harus lihat apakah itu pohon yang unik ataupun batu atau apa yang itu bisa menjadi penanda di mana kita mulai keluar dari vegetasi yang rapat ya teman-teman ya. Nah, ini penting sekali, ini pengalaman berharga bagi saya untuk fokus, untuk tetap melihat, jangan sampai panik begitu ya, karena namanya di hutan wajar ya teman-teman ya. Ketika kita capek, ketika kita panas dan sebagainya, kita kehilangan orientasi, itu saya kira wajar. Tetapi sekali lagi yang perlu diingat adalah jangan sampai panik ya teman-teman ya. Jadi itu pengalaman yang ingin saya sharing sembari saya istirahat. Dari sini masih kurang lebih 50 meter lagi sudah terdengar bunyi kendaraan, jadi sudah hampir sampai. Jadi mungkin itu sharing saya sekalian review trek menuju Bukit Sapu Angin ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaki ke Bukit Sapu Angin, penting beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Persiapan, tetap fokus, tetap jaga safety, keselamatan, dan enjoy. Itu yang penting, enjoy, jangan sampai panik gitu. Baik, terima kasih.